Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebandung lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau balik ke Taman Wisata Bougainville. Kemarin kita udah nge-review Forest House yang ada di sana ya Bobers. Nah sekarang Bocan mau balik lagi ke sana. Kenapa? Karena ada satu unit villa baru. Ada dua unit villa baru yang gak kalah cantik. Dan Bocan tuh selalu suka ya ke Taman Wisata Bougainville ini karena vibes-nya tuh kayak lagi liburan ke luar negeri Bobers. Walaupun ini tuh masih di Bandung Barat apa Selatan? Maksudnya masih di Kabupaten Bandung, Selatan ya, Kabupaten Bandung Selatan, masih di daerah Bandung Selatan. Tapi vibes-nya tuh di sini enak banget. Kayak kita lagi liburan di rumah-rumah tetangganya Edward Cullen gitu kan ya, pepohonan, asri banget, sejuk banget. Selain itu kamarnya juga bagus-bagus, terus juga makanannya enak-enak. Pokoknya Bocan tuh selalu suka setiap ada unit baru di Taman Wisata Bougainville. Nah kali ini kita akan mereview villa yang namanya Olinda. Jadi ada dua unit, yang satu villa Olinda, yang satu villa Shelby. Jadi dia tuh dua bangunan yang berbeda tapi lokasinya deketan. Bobors penasaran? Terobosan apa lagi ini dari Taman Wisata Bougainville? Sabar, nanti kita bakalan bahas review lengkapnya. Nah untuk perjalanannya, kalau dari Bandung sih masih butuh waktu sekitar 1,5 jam sih ya Bobors, tergantung macet atau enggaknya. Nah ini kita keluar di tol Soreang, tapi kita bukan masuk ke yang arah Ciwidey, kita masuknya ke mana ya? Ya pokoknya ada di peta digital deh Bobors, ke arah Puntang-Puntang gitu, namanya Gunung Puntang. Lokasinya persis di bawah kaki Gunung Puntang. Nah ini kita belok sini nih, ini arah Puntang nih. Tuh ada plangnya juga, Forest House Taman Wisata Bougainville. Dan setiap Bocan kemari, mungkin karena pas emang lagi musim hujan ya, tapi setiap kemari tuh selalu disambut dengan hujan. Jadi suasananya syahdu seperti ini Bobors. Dan kalau kemarin-kemarin Bocan sempat khawatir ya kalau check in di sini tuh hujan tuh bakalan seperti apa gitu kan, karena secara areanya outdoor gitu. Tapi setelah terakhir dari Forest House hujan, terus tetap dibantu dengan sigap sama staffnya, Bocan udah gak khawatir lagi. Ya udah pasrah aja, hujan dianggap sebagai rezeki, sebagai berkah gitu kan. Dan kita akhirnya sudah sampai di Taman Wisata Bougainville. Pintu masuknya ada di sebelah sini. Kita langsung parkiran. Kalau Bobors yang pertama baru nginep di sini, nggak perlu khawatir ya, karena dari sisi staffnya tuh, sisi adminnya tuh juga dia sangat responsif banget. Nggak cuma nanya kita datang jam berapa, tapi juga kita tuh dikasih trik-triknya lewat sini. Pokoknya informasinya tuh jelas banget biar kita nggak nyasar. Dan begitupun kita sampai ke lokasinya, kita tuh langsung dikasih payung, dibantu barang segala macam, jadi tanpa repot sama sekali. Nah ini kita disambut dengan sangat ramah sama staffnya. Ini ada Mbak Rani atau Mbak Iis ya, Bocan agak lupa namanya, sering whatsappan tapi bingung yang mana Mbak Rani yang mana Mbak Iis. Oke, ini ada yang baru lagi. Jadi selain ada unit villa barunya, Bocan shock aja sih, ternyata udah jadi tuh tadi lobbynya cakep banget ya Bobors. Walaupun kayak di tengah hutan seperti ini gitu kan ya, pepohonannya rimbun, tapi lobbynya tuh yang modern, nyaman banget. Nah ini kita sepayung berdua lagi, seperti deja vu pas kemarin dari Forest House ya. Oke, kita jalan lagi Bobors. Nah kalau untuk lokasinya Villa Olinda sama Villa Shelby ini, dia nggak terlalu ke bawah, jadi masih cukup deket dari area lobby di atas tadi Bobors. Ini tadi Shelby, nah yang di sana itu Villa Olinda. Nanti kita intip juga ya yang Shelby sekilas. Bocan sih nginepnya di Olinda. Nah ini tuh dari pintu masuk aja, owner Taman Wisata Bougainville-nya itu selalu merhatiin detail-detail. Pokoknya rumah tuh bener-bener harus didekor dengan sangat cantik tuh. Dari pagar aja udah dikasih bungaan gitu kan ya, lucu banget. Nah ini kita langsung masuk aja Bobors. Anak-anak udah sampai duluan, terus barang-barang juga sudah aman. Kita masuknya lewat sini ya. Nah tadi tuh disediain slipper, disediain sandal. Jadi kalau untuk ke kamar kita harus pakai sandal yang disediain sama villanya.
Nah, ini dari pintu masuk kita langsung ketemu sama area living room. Terus di belakangnya ini ada meja untuk makan. Nah, area living roomnya itu ada beberapa kursi. Terus di depannya juga ada televisi. TV-nya juga udah smart TV ya. Jadi kita bisa streaming film segala macam. Terus di sini area meja makannya itu bisa untuk 8 orang nih Bobors tuh ya. Udah di set lengkap lah ya tablenya, dari alat makan segala macam, terus juga ada bunganya. Terus di sebelah sini ini itu ada kompor listrik, sama kita disambut sama cemilan. Ini ada welcome fruit, terus juga ada cemilan kacang-kacangan, terus di sini ada sink, dan ini ada heater Bobors, karena udara di sini tuh cukup dingin, sekitar 15 derajat ya kalau nggak salah kemarin. Jadi cukup dingin, dan ini biar kita lebih nyaman aja. Terus di samping sini tadi ada kulkas sama microwave, dan ini lacinya ada isi teh, kopi segala macam. Jadi untuk harganya berapa? Untuk harganya itu 15 juta Bobors dengan kapasitas maksimalnya 12 orang. Dia tidak menyediakan extra bed, tapi semuanya tuh ada bednya, jadi maksimalnya tuh di 12 orang, dan harganya itu juga sudah termasuk 3 kali makan. Jadi udah dapat sarapan, makan siang, makan malam, sama cemilan tadi tuh kayak ada welcome fruit, terus kopi, teh segala macam juga dapat, buah-buahan sama roti sama coklat segala macam. Nah, ini ada kompor listrik, cuma kayaknya nggak kepake ya, karena kan kita udah dapat full board, dan memang ada, kita kayaknya nggak boleh masak yang berat-berat ya di villanya, repot juga sih Bobors. Nah, terus ini area kamar tidur pertamanya, ini bisa dibilang kayak master bedroomnya ya Bobors. Ini ada di lantai bawah, tuh kamarnya cantik banget, dari bed cover, dari penataan bantal, lukisan, ini cantik banget. Yang bagus, yang paling menonjol dari villa-villa di Taman Wisata Bougainville itu adalah home dekornya ya Bobors, karena biasanya kalau di Bandung atau di mana gitu ya dia villa mewah-mewah gitu kan, tapi untuk dekorasi di dalamnya tuh yang standar aja. Tapi kalau di sini enggak, perintilannya tuh beneran ditata bagus banget tuh ya, dari vas bunganya, dari lampunya, dari pajangannya, ini tuh beneran ada taste-nya. Nah, di tengah sini ini area kamar mandinya Bobors tuh. Ini kamar mandinya bisa diakses dari luar semua. Jadi tidak ada kamar mandi di dalam nih, 2 kamar di bawah ini. Ini bisa diakses dari kiri kanan karena posisinya tuh di tengah-tengah. Terus juga enak kalau misalnya dijangkau dari area living room atau dining room. Ini kamar mandinya lengkap dengan water heater, sabun, shampoo, dental kit segala macam tuh ya Bobors. Ini juga sabunnya enak, wanginya kayak melati-melati gitu. Terus di sebelah sini area wastafel sama toiletnya. Dan kita beralih ke kamar selanjutnya. Kalau yang tadi kan kapasitasnya untuk 2 orang Bobors. Nah, kalau yang ini kapasitasnya tuh bisa untuk 4 orang karena ada 2 ranjang queen bed. Ini bisa buat satu keranjang kan bisa buat 2 orang, ini bisa buat 4 orang. Terus juga ini kemarin Bocan disediain heater juga. Jadi kemarin ada total ada 3 heater ya. Karena kalau pas malam tuh emang dingin banget sih Bobors. Terus ini di depan ranjang ada 1 sofa juga, dan ini lukisannya cantik banget ya. Lukisannya kayak rumah damai gitu kan. Nah, kita intip fasilitas andalan dari Villa Olinda ini, yaitu adalah ada kayak jacuzzinya gitu Bobors, ada hot tubnya di luar. Nah, sekarang kita udah lihat 2 kamar di bawah sama area bathroomnya. Sekarang kita naik ke lantai atasnya. Ini di atas masih ada 1 kamar tidur lagi. Cuma ini kamar tidurnya bisa buat rame-rame Bobors. Tadi kan di bawah tuh baru untuk 6 orang ya. Nah, kalau kamar tidur di atas ini bisa untuk 6 orang lagi karena ada 2 ranjang queen bed dan ada twin bed tuh ya. 4, sini 2 jadi 6. Nah, ini cocok nih kalau misalnya bawa anak-anak, bawa ponakan gitu yang masih kecil-kecil, mereka mau tidur 1 kamar sini, mau pajamas party atau apa, bisa nih pilih kamar yang ini. Terus ini nuansa kamarnya juga yang syahdu banget ya Bobors, dari lukisannya, dari warna catnya sampai warna bed covernya, dan pas kita lihat jendela mendukung sekali. Jadi nuansa yang di dalam kamar tuh sama kayak yang di luar kamar. Pepohonannya, syahdu-syahdunya tuh dapet juga. Nah, ini kita nggak sabar mau jacuzzian ya, cuma masih hujan, dan pas Bocan ke sana tuh kemarin belum ada atapnya, tapi soonly katanya akan dipasang atapnya Bobors. Nah, ini kamar mandi yang di lantai atas.
Tuh sama ya, nuansanya sama kayak kamar mandi yang di bawah, ada cermin, warna dindingnya juga pakai yang abu-abu gelap seperti ini. Maksudnya abu-abu yang temaram, terus lengkap sama water heater, sabun, shampoo, dan dental kit. Tuh ya, ini sekarang kita keluar lagi. Ini kayak ada area foyer dikit ya Bobers. Di sini tuh dihias dengan bunga-bungaan dan kita lihat pemandangan ceilingnya dari atas sini. Tuh di bawah langsung kelihatan area living room. Oke, sekarang kita siap-siap mau makan kue. Nah kemarin tuh kuenya masih on the way katanya pas Bocan check in. Terus akhirnya nggak lama diantar nih. Ini salah satu banana cake favorit Bocan. Bocan tuh sampai nyari ya ini jualannya di mana gitu kan ya banana cake-nya. Terus setelah nanya ternyata itu adalah homemade bikinan mereka sendiri. Mereka tuh nggak jual. Maksudnya itu bukan beli dari toko lain gitu kan. Pantesan Bocan beli dari toko lain rasanya sih sama tapi nggak segede ini ukurannya. Ternyata memang produksi sendiri. Itu enak sih, bunches. Jadi boldo pisang tapi di dalamnya ada kejunya. Itu salah satu cemilan terenak di Taman Wisata Bougainville. Oke, sekarang kita lihat area samping teras sini Bobors. Tadi kita duduk di kursi goyang, sekarang kita pindah ke samping sini. Ini tuh bisa buat tempat makan juga. Nah, ini suasana full rumahnya kalau kita mundur dari luar. Tuh ya, cantik banget ya kan. Aduh, ini rumah impian. Tapi kayaknya kalau kita nyontek gitu ya bikin rumah ini di kampung tapi halamannya gak luas, dia gak ada malah ngeliat genteng orang. Ini tuh bener-bener tempat yang bangunan yang tepat di tempat yang tepat ya. Kayak right man on the right place ya. Ini bangunan yang bagus di tempat yang emang juga bagus ya kan. Nah ini suasana malam hari di area jacuzzinya tuh. Kita kalau Bobors mau berendam malam-malam pas nggak hujan juga enak ya karena ada lampu-lampunya juga Bobors. Nah sekarang kita mau siap-siap makan malam. Aduh kalau katanya nih ya, kalau misalnya kita tuh udah beberapa kali nginep di Taman Wisata Bougainville ini, si chefnya itu bakalan ganti menunya. Nah ini kan Bocan udah berapa kali ya nginep, jadi menunya ganti lagi. Sekarang mereka menunya bikin ada soto Bandung sama ini ada kolak karena kemarin Bocan nginepnya pas di bulan puasa. Jadi ini kita siap-siap mau buka puasa juga sih Bobors ya. Tuh ada buah-buahannya juga, seger banget. Buka puasa wajib pakai buah-buahan. Ini maaf ya Bobors yang kemarin nunggu kapan edisi review hotel tayang pas Ramadan, baru tayang sekarang, maaf banget. Tapi semoga biar masih berasa bulan puasanya kalau nonton YouTube Bocan kan ya. Ini kita buka puasa pakai kolak pisang, kolang-kaling sama kolak pisang. Berbukalah dengan yang manis ya kan. Terus abis makan kolak, anak-anak nggak terlalu suka kolak sih, tapi Bocan suruh mereka langsung makan buah aja. Terus ya udah ini kolak kita yang makan. Makan aja. Nah ini ada pepes ayam sama daging balado, terus juga ada tumis sayur sawi. Itu tumis sayur sawinya juga enak banget. Dan ada soto Bandung. Soto Bandungnya juga enak banget Bobors. Ini soto Bandung terenak yang pernah Bocan makan. Pokoknya kalau di sini tuh selain kita excited sama tempat nginepnya ya, ini juga kita excited sama makanannya karena makanannya tuh selalu enak-enak banget. Bobors kapan-kapan harus cobain deh. Kalau Bobors ngerasa di Olinda ini kebanyakan gitu ya, misalnya Bobors cuma berdua, at least nginep di kampung beciknya, nanti cobain makanannya pasti Bobors bakalan suka banget. Dan udah selesai makan malam, sekarang waktunya kita quality time. Kita santai-santai ya, kita main gadget, main handphone, atau mau nonton movie time. Nah ini kita mau nonton movie time. Bocan tuh selalu bingung ya kalau misalnya nonton Netflix atau nonton HBO segala macam, yang bagus tuh yang mana gitu. Kadang baru nonton separuh, kayaknya nggak cocok, kayaknya susah gitu nyari film bagus. Nah ini si bayi sambil nyemil kacang. Tahu nggak Bobors, dia tuh semangat banget ya makan kacang. Tahu-tahu itu dimasukin semua kacangnya. Tahu-tahu tuh ada berapa biji, ada 10 biji kali kacangnya. Nah ini kita lihat suhunya ya Bobors. Ini suhunya masih 21 derajat karena dibantu sama heater tuh ya. Jadi 21 derajat. Nanti kita tes suhu di luar ya Bobors. Kalau di dalam kan nggak real karena kebantu heater ya. Nah ini kita tes di luar dulu.
Kita tunggu beberapa saat lalu kita tiriskan. Nggak, ini suhunya 17 derajat Bobor. Setelah didiamkan beberapa saat, akhirnya dia keluar aslinya tuh kan, 17 derajat. Tapi makin malam itu makin dingin. Jadi kalau Bobor yang mau nyari hawa-hawa dingin, kalau liburan di Bandung, sekarang kan daerah Lembang tuh udah nggak terlalu dingin ya Bobor, paling cuma 20, mendingan kemari aja. Dan kali ini kita bukan sarapan, kali ini kita mau sahur Bobors. Tuh, ini definisi sahur tanpa repot. Jadi para ibu-ibu tidak perlu pusing mikirin masak menu apa ya buat sahur. Aduh, masaknya harus jam berapa ya? Ini enggak. Kita bangun jam 3:30-an, buka mata udah terhidang makanannya. Tuh ya, ini ada udang goreng, terus ini ada kayak tumis daging, di atasnya pakai wijen. Terus ini sopnya dan ini nasinya Bobors. Kalau Bobors nanya, nanti kalau kapasitasnya 12 orang makanannya ditambah atau enggak? Tentunya makanannya akan ditambah menyesuaikan dengan kapasitas tamunya. Kemarin Bocan udah konfirmasi kalau kami yang nginep itu 3 dewasa sama 2 anak dan 1 baby, jadi disesuaikan. Nah ini buah-buahannya harus ada asupan vitamin, terus kita makan pakai protein. Kalau sahur tuh Bocan nggak ikut ya, karena Bocan jagain baby dan Bocan kan nggak puasa. Jadi yang tadi sahur tuh cuma si bapaknya, anak-anak sama si mbaknya. Nah sekarang kita mau berendam di kolam jacuzzinya. Ini alhamdulillah pas pagi udah nggak hujan. Kemarin kan hujannya awet tuh ya, sampai malam masih ada rintik-rintiknya. Nah ini pas pagi udah nggak hujan Bobors. Tuh kita langsung jalan aja ke belakang sini, nggak jauh kan, persis di belakang kamar di belakang villanya. Nah ini nyala 24 jam ya Bobors. Jadi kalau misalnya malam tuh Bobors mau berendam jam berapa terserah deh, mau berendam bebas karena ini dinyalakan 24 jam. Dan kita lihat suasananya ini enak banget, kayak bangunan rumahnya kan kayak bangunan rumah luar negeri ya. Jadi feel-nya tuh nggak kayak lagi liburan di Bandung Bobors. Terus ini dinginnya tuh angetnya tuh anget banget ya, bukan yang anget-anget kuku, ini anget banget sih. Nah, jadi Mas Ray itu butuh waktu beberapa saat untuk membiasakan diri sama airnya. Tuh lihat tadi asapnya, terus di sekelilingnya juga ada aliran sungai, jadi feel-nya berasa alami banget karena ada aliran sungai, ada gemericik airnya gitu kan. Terus pepohonannya, suasananya ini berasa balik ke alam banget Bobors. Dan Taman Wisata Bougainville ini tuh kan areanya luas ya, tapi si ownernya ini nggak yang jor-joran bangun sampai semuanya tuh keganti dengan beton, keganti dengan apa, enggak. Ini tuh kayak masih mengusahakan banget biar suasananya tuh tetap asri, biar pepohonannya tuh tetap nggak ditebang. Makanya di bangunan kayak di Forest House kemarin gitu kan ya, itu dia lebih milih bikin atapnya agak bolong biar pohonnya nggak ketebang. Jadi bener-bener dipikirin cara merawat alam di sekitar sininya, nggak asal yang bangun aja. Nah sekarang kita mau lihat Villa Shelby. Kalau Villa Shelby ini kapasitasnya hanya untuk 4 orang ya Bobors, karena dia hanya ada 2 kamar tidur, dan untuk harganya juga tentunya lebih affordable, harganya 5 jutaan dan udah termasuk sama makan pagi, siang, dan malam juga. Tuh, cuma bedanya kalau Villa Shelby ini kalau makan kita harus ke Balai Puntang, ke area restorannya. Kalau untuk yang Linda tadi itu kan makanannya bisa dikirim. Kalau ini kita makan jalan ke Balai Puntangnya sambil healing lah ya, sambil jalan di jalan setapak gitu. Terus tadi ada kamar tidur di samping sini, terus ini ada area living room, dan ini ada mini pantry lah ya Bobors. Ini ada kompor listrik kalau misalnya Bobors mau masak-masak air ataupun mau masak mie instan gitu ya, masih lapar lagi. Terus ada kulkas, ada microwave, sama peralatan makan minum udah disediain juga. Ini kitchen setnya tuh dia bagus loh, mulai dari soft closing ya, yang nggak gebanting, terus juga dari lampu, dari pokoknya beneran bagus deh perabotan di sini tuh ya. Ini juga tanamannya beneran. Tuh home decornya juga cantik banget, diperhatiin sedetail ini Bobors. Terus sekarang kita mau lihat area kamar tidur satunya. Kalau yang tadi nuansanya beda, di sini nuansanya merah oranye bata gitu ya. Tetap nuansanya tuh warnanya yang
colorful tapi tetap kalem, nggak yang ngejreng gimana, masih ada kayak unsur-unsur tanahnya gitu kan. Ini pakai orange bata gitu. Terus di sini juga ada satu kursi, bisa buat duduk-duduk sambil baca buku gitu kan. Cuma kayak siapa sih sekarang yang masih baca buku, orang udah main handphone semua. Nah, untuk kamar mandinya ada di sebelah sini Bobors. Kamar mandinya ini sharing ya. Tuh, jadi kalau misalnya Bobors mau cari villa yang kapasitasnya tidak terlalu besar, orangnya cuma buat berempat, bisa cobain nginep di sini sambil ngerasain experience makanannya. Karena menurut Bocan, Taman Wisata Bougainville itu nggak cuma ngejual experience kita liburan di tempat yang tenang, damai, banyak pepohonan dan villa-villa ala luar negeri, tapi experience lain yang patut dicoba di sini adalah makanannya. Ini chefnya tuh diajarin langsung sama owner si Taman Wisata Bougainville-nya, jadi bener-bener kagak ada yang failed makanannya, enak-enak semua. Dan sekarang kita keluar dari area villanya, kita mau lihat fasadnya sekilas. Itu di depan aja ada lukisan, lucu bener ya Bobors. Dan sekian review Villa Olinda dan Villa Shelby. Walaupun Villa Shelby-nya hanya sekilas ya, tapi at least semoga bisa ngasih gambaran buat Bobors. Semoga reviewnya bisa menghibur buat Bobors yang belum bisa liburan, dan bisa jadi referensi buat Bobors yang mau liburan.